Assalamualaikum sahabat kuliner, apa kabar? Semangat sekali saya menjumpai Anda kali ini dengan resep yang terbaru adalah ini saya akan bikin roti. Rotinya tuh bakal saya isi dengan cincangan sosis dan mayones, lalu di atasnya kita kasih garlic butter ya. Saya ajarin juga cara membuat garlic butternya. Tapi sebelumnya saya akan jawab dulu pertanyaan pada video yang lalu ya. Kita lihat dulu pertanyaannya. Saya pakai kacamata dulu ya. Pertanyaan dari Mbak Lala Ika Aprilian 4975. Terima kasih pertanyaannya. Pada resep kue sarang semut ya, atau kue apa ya, banyak namanya deh kue sarang semut ini. Pertanyaannya, kalau gulanya masih ada yang gerindil, apa mempengaruhi tekstur dan rasa Bu Fatma? Maksudnya kalau gula yang bergerindilnya di karamelnya mungkin ya. Nah kalau kejadian gulanya masih ada yang bergerindil, bener itu pengaruh pada tekstur. Sebaiknya kalau ada yang gerindil dimasak terus sampai jadi karamel semuanya. Seperti itu. Jadi menghindari ada yang gerindilan tuh dipanasin terus gula pada suhu tinggi itu akan leleh dan warnanya jadi gosong gitu. Tapi jangan sampai hitam gosong banget ya. Jadi warna menjadi karamel, segera angkat. Tentu saja kalau gerindil nanti di kuenya ada gerindilannya juga. Gitu ya. Baik, sekarang lanjut di pertanyaan. Pertanyaan dari Mary Merinda 3824, terima kasih pertanyaannya. Pada resep roti goreng sandwich, Bu Fatma, air es dimasukkan ke dalam susu UHT ya, jadi total 250 ml maksudnya, ditambah dengan sisa airnya. Iya betul. Jadi karena pengalaman saya tuh kalau full semuanya susu UHT, kadang-kadang adonan tuh ngaret banget. Jadi harus ditambahkan dengan air. Kira-kira biasanya saya sendokin dulu, mulai dari sesendok, 2 sendok, 3 sendok. Kira-kira 20 ml udah cukup. Gitu. Bener dicampur ke susu langsung aja juga nggak apa-apa. Jadi di resep mungkin saya tidak sebut, tapi di resepnya tertulis, sedangkan di video dijadikan satu dengan susunya. Dengan demikian tekstur rotinya tetap bisa lebih ringan. Kayak gitu ya. Yuk sekarang saya lihat ada komentar ya dari Ibu namanya Al-Jufri Najmah 7075. Masya Allah Ibu Fatma, saya Najmah Al-Jufri, sayang mengikuti resep Bu Fatma. Saya ke Jakarta, mau ke sana belum sampai. Masya Allah, terima kasih Ibu Najmah. Mudah-mudahan lain waktu kalau pas lagi ke Jakarta bisa mampir ya. Dan kami ada kursus setiap hari, Anda bisa ikuti juga. Selain kalau di YouTube sini bisa langsung diikuti ya. Terima kasih sudah mengikuti kami selalu dan setiap kali ke Jakarta, markas NCC selalu terbuka. Baik, kemudian satu lagi kali ya, satu lagi saya baca pertanyaannya. Yes, ini sama sih pertanyaannya, masih sama. Air dimasukkan ke dalam susu supaya lebih ringan. Iya bener banget gitu ya. Terus kita satu lagi. Pada resep menu buka puasa Ramadan, apem gula Jawa. Nih apem gula Jawa kayaknya lumayan ya, banyak yang request dan bisa jadi varian jualan karena rasanya enak, bikinnya juga mudah ya. Simple banget. Ini ada komen dari Mbak Lili FW 173. Resepnya simple dan sukses sudah di-recook. Terima kasih gitu. Ukuran ragi dan tepungnya yang masih belum tahu udah ada di captionnya, tinggal dibaca saja. Terima kasih dan kita lanjut untuk siap-siap membuat konten berikutnya ya. Ini adalah bahan rotinya. Rotinya saya menggunakan roti soft bread, resep roti empuk NCC ya,
resep sejuta umat nih. Bahannya ada tepung terigu protein tinggi, kemudian gula pasir, lalu ada ragi instan dan bread improver ya. Ini satu paket bahan kering dicampur duluan. Lalu bahan basahnya ada kuning telur dan air es. Lalu bahan lemaknya ada margarin dengan garam. Kita masukkan sekarang ke dalam bowl mixer. Ini ada tepung terigu protein tinggi, kemudian gula pasir, lalu ada ragi instan, kemudian ada bread improver. Kita aduk rata. Lalu kita tambahkan telur dan air es. Nah, kita pasang padelnya yang spiral gini ya, khusus untuk adonan roti. Lalu kita uleni sampai dia menggumpal. Nah, kalau sudah menggumpal, kita ini saya pakai palembum margarin. Lalu tambahkan sedikit garam. Lanjutkan menguleni sampai dia kalis dan elastis. Nah, ini sudah cukup dia kalis ya, kelihatan tuh adonannya menyatu di tengah, permukaannya licin banget kayak gini. Terus kalau nanti saya akan tipiskan ya, itu bisa tipis banget tapi enggak robek ya, kayak gitu tuh. Nah, ini udah kalis dan elastis. Ini kita bulatkan, jadi setiap kali mendiamkan adonan jangan seperti ini ya, harus dibikin dia permukaannya licin kayak gini. Kita tarik ya, tuh kan otomatis dapat permukaan yang licin. Lalu baru kita diamkan kira-kira 15 menit lah ya, bisa ditutup pakai plastik gitu, atau kayak gini nih pakai bowlnya langsung gini juga bisa. Nah tuh, wow, udah gendut ya, langsung kita kempeskan kayak gini nih, tuh udah langsung gitu. Kita potong timbang 60, saya tambah 10 gram, jadi masing-masing 70 gram. Sampai licin, balik lagi kayak tadi, kita sisihkan, diamkan lagi kira-kira 15 menit. Kita tutupi sebentar aja. Nah, ini untuk garlic butter sebenarnya gampang aja. Ini saya siapkan unsalted butter, kita kasih sedikit garam lah ya, gitu. Lalu bawang putih yang udah dicop kayak gitulah ya, 1:2 lah gitu ya. Ini saya taruh sini, terus kita aduk saja. Nah, lalu kita kasih parsley, bisa parsley kering atau parsley segar juga nggak apa-apa. Kalau parsley segar berarti dicincang gitu ya. Nah, ini siap ya untuk digunakan pada roti. Nah, ini kita siap untuk diberi isi dan dibentuk. Kita ambil satu, ini yang udah ngembang ya,
Ini kita roll dulu ya, untuk supaya gasnya hilang. Lalu kita balik. Kasih kaki di ujungnya, ditempel kayak gini ya. Lalu kita beri isi. Saya kasih sosisnya dan mayones. Lalu kita tangkapkan, jangan lupa dirapatkan kayak gitu ya. Lalu kita roll. Jangan lupa ini dicubit yang kenceng gitu ya, supaya nggak terbuka nanti pas dia mengembang. Nah, lalu kita siapkan putih telur kayak gini ya. Bisa kita poles atau celup juga boleh ya, poles. Lalu saya siapkan tepung panir. Nah, lalu kita siapkan ini juga paper cup yang lonjong ya. Taruh, kerjakan untuk semua adonan. Siapkan loyang, ini kita susun ya. Beri jarak karena nanti dia akan mengembang 2 kali lipat. Kita bisa tutup pakai plastik atau dimasukkan ke lemari proofer ya, supaya dia mengembang 2 kali lipat, didiamkan selama 1-2 jam. Nah, ini setelah dia ukurannya kelihatan gendut ya, double gitu, tuh ringan ya kalau digoyang-goyang kayak gini. Sekarang kita siapkan cutter atau silet baru gitu ya, ini tajam banget buat robek di bagian tengahnya. Harus tajam ya, kalau pisaunya kurang tipis dia nggak bisa juga. Nah, kalau sudah di bagian keratan ini kita kasih si garlic butter. Ini ada bawang putihnya nyangkut. Nah, siap dipanggang di dalam oven. Kita pakai suhu 180 derajat Celcius selama 15 menit. Ini alhamdulillah sudah matang rotinya. Nah, yuk kita lihat teksturnya setelah dingin ya. Tuh rotinya cakep banget.